Ya, halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen. Tentunya kami akan menyampaikan kabar selama sepekan tentang kegiatan dan keputusan di DPR Republik Indonesia. Saya Lidi Junita akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Ya, kita ke informasi utama. Pemirsa, ada datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani ikut menanggapi terkait wacana pemberian gelar pahlawan bagi Presiden kedua RI Soeharto. Puan mengatakan pemberian gelar pahlawan harus melalui pengkajian matang pihak pemberi gelar. Hal tersebut disampaikan Puan usai hadir pada rapat paripurna DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Selasa siang. Awalnya Puan diminta komentarnya adanya aksi penolakan dari kelompok aktivis 98 terkait wacana pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto. Menurutnya setiap usulan gelar pahlawan dilakukan kajian khusus. Puan menekankan pihak Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan sebagai pihak pemberi gelar akan melakukan pengkajian dengan mekanisme resmi dan dilakukan dengan pertimbangan yang matang untuk menentukan apakah usulan tersebut diterima atau tidak. Ya, kan setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan untuk yang mengkaji siapa saja yang bisa menerima atau tidak menerima. Jadi biar dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak diterima. Kemarin Pak Budari mengatakan Pak siapa? Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairun menyanggah soal Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mengaku belum mendapat laporan terkait rencana pemerintah memberikan diskon tarif listrik pada bulan Juni hingga Juli 2025. Herman mengatakan kebijakan yang telah diumumkan ke publik sudah terakomodir di antara para pembuat kebijakan. Penerapan diskon tarif listrik periode Juni hingga Juli 2025 telah menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Pemicunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sudah mengumumkan akan menerapkan diskon tarif listrik 50% terhitung mulai 5 Juni 2025. Namun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengaku belum dikabari perihal kebijakan tersebut. Herman menyebut ketidaksinkronan kebijakan diskon tarif listrik Kemenko dan Kementerian SDM disarankan untuk saling berkoordinasi lintas sektoral sehingga kebijakan yang dibuat tidak membuat bingung masyarakat. Ya, saya kira tidak mungkin lah bahwa 5 kebijakan stimulus yang sudah disampaikan kepada publik itu tidak terkoordinir. Menurut saya memang ini hal yang harus dilaksanakan. Mungkin timingnya saja, tinggal menunggu timing. Karena memang salah satu cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat, selain mengurangi terhadap tingkat kebutuhannya, diskon terhadap tarif tiket, diskon terhadap tarif tol, kemudian diskon listrik, PLN. Saya kira ini kan mengurangi tingkat kebutuhan harian. Pada sisi lain juga ada penyaluran bansos tambahan. Ini juga dalam rangka meningkatkan daya beli supaya men-trigger terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi menurut saya jangan membentur-benturkan lah di antara pengambil kebijakan. Karena ini sudah menjadi kebijakan yang harus dilaksanakan oleh seluruh kementerian. Tinggal mungkin masalah timing lah. Diskon tarif listrik sebesar 50% dari Juni hingga Juli 2025. Rencananya akan disebarkan ke 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere sebagai bagian dari program stimulus ekonomi nasional. Saat ini stimulus tersebut masih dalam proses finalisasi dan rencananya akan diluncurkan pada 5 Juni mendatang. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Informasi lain datang dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan eksistensi ormas kerap dinilai sebagai masalah bagi dunia usaha. Dirinya menilai keberadaan ormas perlu dievaluasi. Hal itu disampaikan Ahmad Muzani usai hadir membuka seminar politik bagi perempuan di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat sore. Muzani mengatakan pertumbuhan investasi dan dunia usaha diharapkan terus berkembang, namun di sisi lain bermunculan informasi terkait ormas yang kerap melakukan aksi premanisme. Muzani menyarankan pemerintah segera melakukan evaluasi penataan ulang terkait eksistensi ormas. Dirinya menyebut Kemendagri serta kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan pembahasan aturannya. Iya, saya kira fenomena ini agak mengusik karena
dengan cap dan stempel apapun ormas itu kadang-kadang menjadi problem bagi kegiatan dunia usaha. Karena itu saya kira perlu ada penertiban. Adi Chandra, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, informasi lain dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar sidang paripurna penutupan masa sidang 3 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Adi Skadir yang turut didampingi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI lainnya yakni Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad, Syamsurijal, Adi Skadir hingga Saan Mustafa. Sidang paripurna ini merupakan rapat penutupan masa sidang sebelum para anggota Dewan memasuki masa reses untuk kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. Selain itu, paripurna kali ini juga menghadirkan BPK RI atas penyampaian laporan keuangan pusat LKPP atau BPK juga menyampaikan hasil ikhtiar hasil pemeriksaan semester. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2024 dan ikhtiar hasil pemeriksaan semester IHPS kedua tahun 2024 beserta laporan hasil pemeriksaannya oleh BPK RI. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa pagi. Agenda paripurna kali ini guna menyetujui naturalisasi kepada 4 calon pemain timnas Indonesia sepak bola perempuan. Naturalisasi alias permohonan pertimbangan pemberian kebangsaan Republik Indonesia kepada 4 calon pemain timnas sepak bola perempuan diantaranya yakni Felicia Victoria De Zou, Iris Joska De Roo, Isa Guse Wraps, serta Emily Julia Frederiva. Keempat pemain tersebut berasal dari Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Sebelumnya pemberian naturalisasi sudah disetujui oleh Komisi 10 DPR RI dan Komisi 13 DPR RI pada Senin 26 Mei 2025. Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adi Skadir yang turut didampingi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI lainnya yakni Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adi Skadir hingga Saan Mustafa. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudari Felicia Victoria De Zou, Saudari Iris Joska De Roo, Saudari Isa Guse Wraps, dan Saudari Emily Julia Frederica Nahon. Sehubungan dengan itu kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudari Felicia Victoria De Zou, Saudari Iris Joska De Roo, Saudari Isa Guse Wraps, dan Saudari Emily Julia Frederica Nahon dapat disetujui. Terima kasih. Natasa Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Ya, Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Komisi 2 DPR akan membahas usulan perpanjangan usia pensiun aparatur sipil negara atau ASN pada masa persidangan selanjutnya. Komisi 2 DPR akan mengundang Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi hingga akademisi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima menanggapi usulan perpanjangan usia pensiun aparatur sipil negara atau ASN menjadi 70 tahun. Menurutnya, usulan tersebut akan menimbulkan konsekuensi meritokrasi pada peningkatan jenjang karir ASN. Arya Bima mengatakan Komisi 2 DPR akan mengundang Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Rini Widiantini, para ahli dan akademisi untuk membahas usulan perpanjangan usia pensiun pada masa persidangan selanjutnya. Arya Bima mengatakan mundurnya usia pensiun ASN penting untuk dicermati karena akan berdampak pada regenerasi ASN. Pasti begitu, ini kan habis ini masa reses. Di persidangan pertama, masa sidang ke depan
Komisi 2 akan segera mengundang Kementerian Pan-RB sekaligus juga para ahli yang kompeten yang tentunya dari kalangan akademisi yang lebih bisa memberikan data dan informasi penting tidaknya perpanjangan umur sekretariat. Setelah resas langsung ya? Langsung. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menanggapi wacana dari Badan Kepegawaian Negara BKN yang mengusulkan kenaikan batas usia pensiun BUP bagi para ASN termasuk PNS. Dirinya menilai wacana tersebut sebagai ide yang menarik namun jangan sampai memberatkan keuangan negara. Mardani Alisera mengatakan para ASN serta PNS senior dinilai punya kelebihan yang disebutnya sudah mengerti tugas dan lapangan serta bekerja efektif. Namun dia menegaskan jika bertambahnya batas usia untuk pensiun dibarengi dengan bertambah kinerja serta kualitas pelayanan pemerintah ke publik. Dia juga mengatakan penambahan batas usia pensiun tidak digeneralisir, hanya diberikan kepada yang dinilai punya kinerja baik dan kualitas kerja yang bagus. Ya memang dengan angka harapan hidup kita yang sekarang mungkin 74 sampai 76 plus tingkat kesehatan yang membaik, ide penambahan masa pensiun ini menarik untuk dikaji walaupun jangan sampai memberatkan keuangan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aduh, ada apa lagi nih pemirsa? Terima aduan dari masyarakat, anggota DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenneth, tegur Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Teguran ini buntut temuan adanya antrian masyarakat yang kesulitan mendapat ruang rawat inap di RSUD Cengkareng. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan Hardianto Kenneth mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cengkareng di Jakarta Barat. Kedatangan anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini sontak membuat seluruh pegawai dan keamanan RSUD Cengkareng panik. Sidak ini merupakan buntut aduan masyarakat terkait antrian dan kesulitan untuk mendapatkan kamar rawat inap. Yang udah mau ngebantuin saya, dan saya juga terima kasih buat Bu Isabet, Bu Isbet, udah mau bantuin saya juga gercep buat mindahin suami saya ke ruangan. Saya juga terima kasih buat Rumah Sakit Cengkareng yang begitu peduli bagi masyarakat bawah. Mendapatkan keluhan ini, politikus PDIP ini langsung memberikan teguran terhadap pimpinan dan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng. Teguran ini langsung ditanggapi dengan cepat oleh pihak rumah sakit dengan pembenahan sistem antrian dan pendaftaran dari ruang IGD hingga proses rawat inap bagi pasien di RSUD Cengkareng. Jadi Ibu Sri ya, ini istrinya sini Bu. Ibu Sri di sekolah saya ngangkat, terus dia WA. Bahwasannya dia mau minta bantuan suaminya dari semalam di IGD di RSUD Cengkareng, tapi belum dapat kamar. Saya tanya, Ibu dapat nomor HP saya dari mana? Dia bilang saya sering muncul di TV, sering bantu orang. Dan dia dapat dari Instagram saya. Pak Kenneth hari ini, dan untuk Ibu tadi sudah mendapat kamar ya Bu ya di HCU. Memang HCU kita tadi semalam full, pagi ini kita cek kosong dan bisa dengan adanya kunjungan ini kita juga bisa mudah-mudahan bisa bekerja sama lagi dengan baik dan bisa dapat menolong masyarakat, dapat melayani masyarakat dengan lebih. Hasil temuan dalam sidak ini diharapkan menjadi evaluasi bagi setiap rumah sakit di Jakarta untuk memaksimalkan pelayanan untuk masyarakat. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Ya, informasi lainnya, DPR akan segera membahas rancangan undang-undang tentang akutan online. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, setelah bertemu dengan Asosiasi Pengemudi Ojek Online di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyatakan DPR akan segera membahas penyusunan undang-undang tentang angkutan online. Pernyataan tersebut disampaikan usai menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pengemudi Ojek Online di Gedung Parlemen, Senayan, pada Rabu 21 Mei 2025. Selama ini pengemudi ojol berulang kali melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut pengakuan sebagai pekerja tetap dan pengurangan potongan dari pihak aplikator. Aksi terbaru digelar pada Selasa 20 Mei 2025 sebagai bentuk desakan agar pemerintah dan DPR segera membuat payung hukum yang jelas. Lazarus menjelaskan penyusunan undang-undang akan melibatkan panitia khusus DPR mengingat isu angkutan online melintas komisi-komisi di parlemen. Tak hanya Komisi 5 namun juga Komisi 1, Komisi 9, Komisi 11, dan kementerian terkait seperti Komdigi, Kemenaker, OJK, serta Kementerian Hukum. Meski belum masuk dalam prolegnas prioritas 2025, Komisi 5 berkomitmen menyusun naskah akademik sebagai langkah awal. Dokumen itu akan diajukan ke Balik DPR untuk mempertimbangkan masuk program legislasi nasional. Lazarus menegaskan legislasi ini penting agar publik memiliki kepastian hukum terkait transportasi online. Terkait dengan undang-undang, tadi juga sudah disampaikan kepada kami dari pimpinan DPR bahwa nanti undang-undang tentang angkutan online ini kita bikin sendiri. Kita buat sendiri dan tidak nempel di revisi lalu lintas dan angkutan jalan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin tak mau berkomentar lebih dengan kebijakan KPK terkait partai politik mendapat dana besar dari anggaran pendapatan belanja negara. Sultan mengatakan mendukung kebijakan terbaik demi mencegah korupsi. Rekomendasi KPK agar partai politik mendapat dana besar dari APBN direspon Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Sultan mengaku enggan berspekulasi tentang kebijakan KPK tersebut karena masih sebatas rekomendasi. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung keputusan terbaik jika peningkatan dana parpol tersebut untuk mencegah praktik korupsi. Sultan berharap DPD ingin demokrasi di tanah air lebih efisien dan efektif, tapi tidak terhambat oleh tingginya ongkos politik. Yang terhormat para ketua dan para wakil ketua alat kelengkapan DPD RI yang sempat hadir, alhamdulillah lengkap. Bapak Ibu sekalian, memang pelantikan atau serah terima jabatan atau pengambilan sumpah pada pagi ini memang kami buat sesederhana mungkin, seminimalis mungkin. Anda masih bersama kami pemirsa. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Hardianto Kenneth menyambut baik wacana pembentukan BUMD parkir oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menilai langkah ini bisa menjadi solusi penataan parkir asal dikelola dengan benar. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Hardianto Kenneth ini menyambut baik wacana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang membuka peluang untuk membentuk BUMD pengelola parkiran di ibu kota. Namun Kenneth memberikan catatan khusus jika pemerintah provinsi benar-benar akan mendirikan perusahaan daerah tersebut. Ia menegaskan Pemprov DKI harus menjalankan pengelolaan BUMD parkir dengan transparan, terutama saat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Baginya, lelang lahan parkir kepada pihak swasta harus dilaksanakan secara adil, sesuai aturan, dan bebas dari praktek kolusi serta nepotisme. Selain itu, Kenneth juga mendorong agar pembentukan BUMD parkir dilakukan dengan mengedepankan kejujuran publik melalui proses sosialisasi. Ia mengusulkan agar Pemprov menggelar FGD dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan para ahli untuk merumuskan kebijakan yang tepat, termasuk menentukan besaran tarif parkir sejak awal. Kalau saya menyarankan, kan Pak Gubernur juga sempat ngomong di media kan bahwa akan dibentuk BUMD parkir kan. Saya setuju, karena BUMD parkir ini kan dia akan lebih jelas gitu loh. Nah, jadi skemanya gini, bikin BUMD parkir, nah lelang, kita lelang tuh semua. Parkir-parkir di Jakarta kita lelang, kita berikan kepada swasta, tapi lelang yang benar ya. Lelangnya harus yang benar, harus yang transparan, sesuai aturan, tidak boleh ada kolusi dan nepotisme. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi bersama Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Hardianto Kenneth mendorong perbaikan komunikasi dan menolak ego sektoral di tubuh manajemen RSUD untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik. Menindaklanjuti apa yang menjadi laporan masyarakat
deh. Yang nari berapa orang? Satu aja. Sebelumnya kan saya pernah kunjungan tuh ke Kareng ya. Sebenarnya saya sih retribusi BLUD ini kan juga harus ditingkatkan. Tapi kalau saya sih jujur aja saya nggak mau membahas seperti itu. Kaidah coding, kelengkapan administrasi, dan juga mekanisme claim pending yang terbatas di mana waktu 1 bulan nilainya dan hampir sebagian besar kasus tarif rumah sakit dibandingkan tarif inasi biji selisihnya cukup besar. Adapun kendala dan tantangan terkait pendapatan untuk jasa layanan, adanya risma berjenjang dan PBD 2025 321 miliar dan realisasi sampai dengan 30 April 2005. Anggaran belanja BLUD RSUD Cengkareng APBD 2024 411 miliar, realisasi 27,7%. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 26,69%, retribusi pelayanan kesehatan 18,8%, retribusi pemanfaatan aset. Lengkap pagu pendapatan dan penerimaan pembiayaan per kode rekening anggaran rumah sakit Cengkareng untuk jasa layanan untuk APBD 2025 280 miliar dan APBDP 2020. Ya harus ada komunikasi dan harus ada jiwa besar. Gitu. Tadi saya memberikan penjelasan secara komprehensif, jangan ada ego sektoral, komunikasi dengan media. Intinya kan gitu. Kalau memang kurang sumber daya manusia, tambah. Ini kan komunikasi. Kalau anggaran dengan anggota dengan dewan, komisi E kan, komisi C, tinggal ngomong aja. Asal jelas, ya tujuannya jelas. Memang buat manfaat orang banyak, buat masyarakat, ya kita pasti bantu, kita pasti support. Ya, demikian kabar parlemen telah menemani Anda pemirsa. Terus saksikan tayangan-tayangan menarik di Berita Nasional TV. Saya Lidi Junita beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat pagi dan happy weekend.